Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ruang kolaborasi pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Elina Amelia Solehah, Nurfadila Sahirudin, Emi Junianti, Dwi Vinisita Saredi, dan Putri Regina. Soal yang pertama, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kelima daerah tersebut? Apa yang mirip atau sama dan apa yang berbeda? Faktor sosial. Faktor sosial memainkan peran penting dalam proses pembelajaran, di mana interaksi antara peserta didik, guru, dan masyarakat sekitar menjadi kunci utama. Wilayah dan akses teknologi yang terbatas membuat hubungan antara peserta didik semakin erat karena mereka sering menghabiskan waktu bersama dalam bermain dan berinteraksi, seperti yang terlihat dalam video mereka. Interaksi antara guru dengan masyarakat setempat dan orang tua peserta didik menjadi faktor yang memperkuat proses pendidikan. Selain itu, solidaritas yang tinggi ditunjukkan oleh anak-anak dan remaja desa, khususnya selama bulan Ramadan. Semangat dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah juga menjadi Selanjutnya, faktor budaya. Faktor budaya ini memainkan peran penting dalam pembelajaran di setiap daerah, di mana masyarakat lokal menjaga dan mempersembahkan kebudayaan mereka melalui nyanyian dan tarian tradisional yang sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti kegiatan sehari-hari. Oleh karenanya, upaya pembelajaran diharapkan dapat memberdayakan dan melibatkan kekayaan yang ada pada budaya tersebut. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di desa tersebut. Dalam tayangan video 1, 2, 3, dan 4, adanya sulit akses jalan, kurangnya ruang belajar, minimnya sumber listrik, dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dan guru. Hal ini memaksa masyarakat untuk bergantung pada cahaya matahari sebagai sumber energi alternatif. Guru juga harus mengandalkan sumber daya alam dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, pada video 5, guru telah menggunakan teknologi seperti LCD dan kamera untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, kesenjangan dalam akses teknologi menyebabkan ketidakmerataan dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan ekonomi juga menghalangi remaja desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian faktor politik. Faktor politik memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di daerah-daerah tersebut. Adanya kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh, terutama dalam menyediakan akses-akses yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proses pembelajaran. Namun, kurangnya dukungan pemerintah terhadap sekolah-sekolah di pedalaman dapat menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan antar daerah, perkotaan, dan perdesaan. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut? Jawaban kami, dalam beberapa video yang telah disajikan, faktor-faktor yang dipertimbangkan dan diterapkan memperoleh strategi pengajaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekitar mereka sesuai dengan faktor sosial, budaya, dan agama masyarakat sekitar serta pendidik melakukan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan potensi alam yang mereka miliki. Hal ini juga terlihat dari video pertama, kegiatan pembelajaran banyak dilakukan di pesisir pantai, dan pada video ketiga terlihat pendidik memanfaatkan alam sebagai tempat untuk melaksanakan ekstrakurikuler. Pendidik juga selalu memberikan motivasi pada peserta didik agar mereka memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun berada pada keterbatasan keadaan. Soal nomor 3. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan oleh pengajar tersebut? Dengan melakukan hal-hal berikut ini, Yang pertama,
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pembelajaran di luar kelas dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi lingkungan mereka dan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran di luar kelas dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar. Yang ketiga, membangun karakter positif. Pembelajaran di luar kelas dapat membantu siswa mengembangkan karakter positif seperti kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, meningkatkan motivasi belajar, dan membangun karakter positif. Yang pertama, kegiatan eksplorasi lingkungan. Peserta didik dapat diajak untuk menjelajahi lingkungan sekitar mereka, seperti hutan, sungai, dan pantai. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat dibimbing untuk mengamati lingkungan mereka, mengajukan pertanyaan, dan kemudian mencari jawaban atas pertanyaan mereka tersebut. Yang kedua, kegiatan proyek. Peserta didik dapat diajak untuk mengerjakan proyek yang berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka, seperti membuat peta, membuat jurnal, atau membuat film dokumenter. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat belajar untuk merencanakan, mengorganisir, dan menyelesaikan tugas. Yang terakhir, kegiatan permainan. Peserta didik dapat diajak untuk bermain permainan yang berhubungan dengan lingkungan mereka, seperti permainan simulasi, permainan peran, atau permainan teka-teki. Dalam hal ini, peserta didik dapat belajar untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Soal nomor 4. Apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting akan mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Menurut kami, hal tersebut sangat penting karena faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan yang dapat menentukan arah pembinaan kepada pendidik sehingga pendidik dapat mengembangkan diri menjadi pendidik yang lebih baik. Di setiap pendidikan memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda dari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Untuk itu, sebagai pendidik, agar nantinya akan mampu memahami keragaman yang ada pada peserta didik, dan kemudian Indonesia juga memiliki keberagaman yang sangat banyak sehingga kurikulum pendidikan di Indonesia harus membaur dan disesuaikan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang di Indonesia supaya pelaksanaannya dapat mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 3. Salah dan kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.